itu ketika Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa boleh jadi hari kiamat itu sungguh sangatlah sudah dekat untuk kita semuanya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, yaitu pada surah ke-69. Di dalam ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah, yang dalam hal ini diartikan sebagai hari kiamat, yang pasti hari kiamat itu akan datang. Maka Allah menyampaikan apakah Al-Haqqah itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kamu apakah Al-Haqqah itu? Nah, tentunya pertanyaan tentang hari kiamat itu begitu banyaknya di dalam Al-Quran. Bukan hanya pertanyaan tentang hari kiamat, serta konsekuensi apa sajakah yang bisa dihadapi oleh orang-orang pada hari kiamat itu. Tentunya bagi orang yang beriman, Allah akan menganugerahkan kebaikan terhadapnya. Namun kepada orang yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah, maka Allah akan menghadirkan neraka ataupun azabnya. Nah, di antaranya kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah menyampaikan di dalam surah ke-74. Di dalam surah ke-74 ini, yaitu sama-sama kita bisa melihatnya mulai dari ayat ke-27. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? La tubqi wa la tazar. Bahwa neraka Saqar itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Lawahatul lil bashar, bahwa neraka Saqar itu menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, bahwa di atasnya ada 19, yaitu malaikat penjaga. Dan begitu pula seterusnya. Nah, sehingga kalau seandainya kita memperhatikan dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah mengingatkan kepada kita semua tentunya akan hal-hal apa saja yang berpotensi bisa berlaku terhadap manusia itu. Nah, maka tentunya apabila kita dengan sepenuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita membayangkan Bapak dan Ibu, ketika di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa tidak meninggalkan, yaitu akibat api neraka Sakor itu, yaitu tidak meninggalkan sedikit pun pada bagian jasmani dan tidak pula membiarkannya luput dari siksaan. Nah, tentunya kalau seandainya kita membayangkan ketika kita tertusuk peniti saja atau jarum saja tanpa disengaja, betapa sakitnya hal itu, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita membayangkan bahwa bagaimana sesungguhnya keadaan daripada orang-orang yang Allah tempatkan di dalam neraka Sakor itu. Dan begitu juga di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan pada surah Al-Mursalat, di dalam surah ke-77, yaitu pada ayat 14-15-nya. Dan kita bisa menelusuri secara lebih rinci sesungguhnya ketika kita membuka secara langsung. Wa ma adraka ma yaumul fasl, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu, yaitu para pendusta, yaitu orang-orang yang mendustakan kebenarannya. Nah, maka kita melihat bahwa bagaimana di dalam pertanyaan Allah yang terdapat di dalam ke-14 ini, maka Allah menyebutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka sesungguhnya neraka wail lah sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan pendustaan dalam kehidupannya terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita melihat kembali bahwa bagaimana sesungguhnya Allah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita akan esensi daripada hari kiamat itu. Dan bahkan beberapa istilah pun Allah sampaikan kepada kita. Di dalam surah Al-Infitar, yaitu pada ayat ke-17 dan ayat ke-18. Dan bisa dilanjutkan dengan beberapa ayat berikutnya lagi. Thummama adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Summama adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Dua kali Allah menyampaikan hal ini. Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itulah hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Nah, dari beberapa ayat ini saja, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah menyampaikan pertanyaan kepada kita bahwa kita mengetahuikah
Dan dengan beberapa terminologi itu Allah menggambarkan bagaimana sesungguhnya keberadaan kehidupan hari kiamat itu sendiri. Wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabum marqum, ia adalah kitab yang berisi catatan amal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan pada hari pembalasan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan yang terbaik bagi kita semuanya di dalam menyampaikan pesan-pesannya dan bahkan di dalam pilihan kata itu sendiri. Bahwa betapa Allah membedakan sesungguhnya atas hal yang berlaku kepada orang beriman dan atas hal yang berlaku kepada orang yang kufur ataupun mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, termasuk pula di dalam kita membaca, yaitu pada ayat ke-8 yang baru saya kita membaca aja ketika Allah menyampaikan wa ma adraka ma sijjin, yaitu tahukah engkau apakah yang disebutkan dengan kitab sijjin itu. Nah, tetapi kalau seandainya kita menelusuri bahwa di dalam ayat-ayat berikutnya itulah kitab catatan yang berisi catatan terhadap orang-orang yang telah melakukan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah di dalam kehidupannya. Namun berbeda halnya kepada orang beriman, Allah pun memberikan pula catatan kepada mereka, tetapi Allah tidak menggunakan istilah ataupun terminologi sijin itu. Dan Allah menyampaikan sebagaimana halnya terdapat di dalam ayat ke-19-nya. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apakah illiyun itu? Kitabum marqum. Itulah kitab yang berisi catatan, yaitu tentang amal. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa sama-sama sesungguhnya kepada setiap orang itu akan dihadirkan kitab catatannya. Namun akan sangat berbeda atas apa catatan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan pendustaan terhadap ayat Allah dengan orang-orang yang senantiasa dengan penuh keimanan kepada Allah dan melakukan amal kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, maka dari sisi penamaan saja Allah sangatlah membedakannya, yaitu kitab Sijin dan Al-Illiyun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak lagi sesungguhnya pertanyaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini yang kalau saya kita perhatikan dengan kata wama adroka dan tahukah engkau, Allah menggunakan 12 kali di dalam Al-Quran dan tentunya dengan ke-12 kali pertanyaan itu Allah hadirkan pula dengan perbedaan konteks antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau saya kita memperhatikan bahwa sebagian besar daripada peringatan pertanyaan Allah sampaikan, sudahkah engkau mengetahui, dalam hal ini adalah tentang hari kiamat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kembali lagi Allah mengingatkan kepada kita untuk betul-betul menerapkan keadilan dalam kehidupan ini. Apabila kita berbicara tentang kehidupan dunia, maka dengan penuh keimanan kita meyakini pula akan adanya kehidupan akhirat. Nah, dalam hal ini sudah adilkah kita? Apakah yang kita lakukan dalam keseharian kita, apakah lebih banyak untuk kepentingan dunia kita, ataukah kita sudah menerapkan melakukan sesuatu yang itu kita persiapkan untuk kepentingan akhirat kita?